Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan ayol ikhwah pembacaan kitab Al-Fatwa Al-Hamawiyah Al-Kubra. Kemudian beliau berkata, "Tsumma kaifa yakunu khairu qurunil ummati anqasa fil ilmi wal hikmah. La siyama al-ilmu billah wa ahkami ayati wa asma'ihi." Kata beliau, kemudian bagaimana menjadi sebaik-baik di generasi umat Islam lebih kurang dalam ilmu dan hikmah. Karena kan sudah kita sebutkan ya, mereka mengatakan bahwa katanya salaf itu aslam, lebih selamat. Sedangkan khalaf itu katanya a'lam wa ahkam, lebih berilmu dan lebih mapan, lebih hikmah. Maka beliau mengatakan bagaimana sebaik-baik umat ternyata lebih kurang ilmu dan hikmah. Terlebih tentang ilmu tentang Allah. Ya, mengenai ilmu tentang Allah dan hukum-hukum ayat-ayatnya dan nama-namanya. Min haula'il asawir, dibandingkan ya para asawir itu. Asawir yaitu yang dimaksud ahli bid'ah. Ini berdasarkan hadis bahwa Nabi SAW bersabda, "Inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asawir." Di antara tanda hari kiamat, ilmu itu diambil dari al-asawir. Dikeluarkan oleh Abdullah bin Mubarak dalam kitab Az-Zuhud. Kemudian Ibnu Mubarak ya, perawi hadis, periwayat hadis tersebut menafsirkan apa makna al-asagir, yaitu kata Ibnu Mubarak ahlul bidah, ya ahli bidah. Nah, kata beliau, bagaimana sebaik-baik umat ternyata ilmunya lebih kurang ilmu dan hikmahnya daripada para asagir itu. Ya, para ahli bid'ah yang menganggap bahwa salaf lebih selamat dan khalaf itu lebih alim dan lebih hikmah. Ya, ini tidak mungkin. Binisbati, ya, dinisbatkan kepada binisbati ilaihim. Artinya para asagir itu ternyata lebih berilmu dibandingkan dengan para salafus saleh. Ini sangat tidak mungkin. Karena para sahabat telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kemudian mereka ilmunya lebih sedikit? Ya, dan kurang hikmah. Lalu orang-orang belakangan ilmunya lebih banyak dan lebih hikmah. Am kaifa yakunu afrakhul mutafalsifah wa atba'ul hind. Atau bagaimana ya afrakh jama' dari farkh itu artinya anak-anak burung ya. Maksudnya anak-anak ya ahli filsafat. Siapa sih filsafat? Disebutkan bahwa makna falsafah artinya mahabbatul hikmah, menyukai hikmah ya. Waqad asbaha hadzal ism al-mutafalsifah alaman ala atba'i Aristo. Kemudian nama ini yaitu al-mutafalsifah menjadi tanda untuk para pengikut Aristoteles ya, Aristo ya, Arseto ya. Wal huwal musamma indahum bil muallimil awwal, yang mereka kemudian menyebutnya sebagai guru pertama. Kama anna al-Farabi wal muallim tsani, dan al-Farabi adalah guru kedua setelah Aristo. Wa Ibnu Sina al-muallim tsalits, dan Ibnu Sina ini disebut dengan guru yang ketiga. Ya, dan mereka ini semua ahli filsafat ini.
Waqad haka arbabul maqalat an awwala man urifa anhu al-qaul biqidamil alam Aristo. Ya, di mana para ahli-ahli filsafat itu menyebutkan bahwa orang yang mengatakan bahwa alam semesta ini katanya qadim itu artinya tidak ada permulaannya ya, adalah Aristo ini. Ya. Wa dhahaba Abu Ali ibn Sina, sementara Abu Ali ibn Sina berpendapat ila anna Allah huwal wujudul mutlaq bisyartil itlaq. Ibn Sina berpendapat bahwa Allah adalah wujud yang mutlak dengan syarat lepas, dengan syarat itlak. Maksudnya syarat itlak yaitu laisa lahu indahum sifah thubutiyah taqumu bihi. Artinya Allah tidak memiliki sifat ya thubutiyah yang ditetapkan yang ada pada Allah. Jadi Allah itu hanya sebatas keberadaan yang mutlak saja udah, tapi tidak punya sifat sama sekali. Ini pendapat Ibnu Sina. Wa la yaf'alu syai'an bi ikhtiyarihi albattata. Dan Allah katanya tidaklah melakukan perbuatan dengan pilihannya Allah. Subhanallah. Ini pendapat Ibnu Sina ya. Wa la ya'lamu syai'an minal mawjudat. Dan Allah tidak mengetahui sedikit pun dari ya makhluk ini. Ya sampai keyakinan Ibnu Sina yang mengerikan. Makanya Ibnu Sina kemudian dikafirkan oleh Imam Ghazali dan banyak ulama ya. Wa amal imanu bil malaikati fal malaikatu ma yatasawwaruhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi nafsihi min ashkalin nuraniyah. Adapun iman kepada malaikat, menurut Ibnu Sina, malaikat itu hanyalah gambaran nabi pada dirinya dari bentuk-bentuk cahaya. Waqad yadhhabu ba'dhum ila anna al-quwa al-khairiyah. Bahkan sebagian mereka, para ahli filsafat itu ya, berpendapat bahwa malaikat itu adalah simbol kekuatan yang baik. Al-fadilah allati fil abd, yang utama yang ada pada seorang hamba. Wa syayatin hiyal quwa asy-syarirah. Sedangkan setan adalah simbol di kekuatan yang buruk yang ada pada seorang hamba. Ya. Amal imanu bil kutub fal kutub al munazzalah indahum hiya faydun min al-aql al-fa'al ala an-nafs az-zakiyah. Adapun beriman kepada kitab suci menurut mereka adalah ya, yaitu yang menitis dari akal ya kepada jiwa yang suci. Walaysa wahyan minallah, bukan wahyu dari Allah sama sekali. Ini keyakinan yang sangat menyesatkan, bahkan kufur saudaraku sekalian ya. Dari keyakinan ya orang-orang ahli filsafat. Adapun nubuah menurut mereka fahiya muktasabah, itu bisa diusahakan kata mereka. Artinya siapapun bisa menjadi nabi menurut mereka. Wala thalathu khasais, katanya itu memiliki 3 keistimewaan. Siapa yang menyempurnakannya maka dia adalah nabi. Itu yang pertama, kekuatan dalam takhayyul. Ya, takhayyul itu artinya mengkhayalkan, berkhayal. Wa takhyil dan mengkhayalkan. Kuwatul hadas, kekuatan dalam hadas, perkiraan. Kuwatut ta'thir, dan kekuatan dalam pengaruh. Maka siapa yang punya kekuatan 3 ini, semua ini katanya, maka ia bisa jadi nabi. Iya. Itu menurut orang-orang al-filsafat. Amal iman bil yaumil akhir, dan adapun iman kepada hari akhirat, fala mabda indahum wala ma'ad. Menurut mereka tidak ada permulaan, tidak ada hari kebangkitan. Makanya mereka tidak beriman bahwa alam semesta ini akan hancur, tidak beriman. Inilah keyakinan para ahli filsafat, na'udzubillah. Kita lanjutkan lagi insyaallah.